mengupas misteri sejarah berdirinya Pencak Silat Gasmi 1915 atau 1966. Terbit dua versi sejarah berdirinya Pencak Silat Gasmi yang beredar di kalangan masyarakat umum, yaitu di era pertama masa kejayaan ulama Mbah Manaf Abdul Karim pada tahun 1915 dan Gasmi versi kedua di era Mbah Maksum Jauhari di dekade 60-an. Dengan beredarnya narasi-narasi di berbagai platform media jejaring sosial, tentu akan melahirkan informasi yang tumpang tindih atas fakta yang aktual dari sejarah Gasmi. Lalu, manakah dari kedua versi ini yang benar? Mari tonton video ini sampai selesai. Subscribe for more content. Memperdalam literasi dan referensi yang ada di berbagai platform media sosial. Secara garis besar, Anda disajikan pada dua versi berdirinya Pencak Silat Gasmi, gerakan aksi silat Muslimin Indonesia, yaitu pada tahun 1915 dan 1966. Lantas, manakah sejarah yang sebenarnya? Dikutip dari channel Gubuk Silat yang melakukan ekspedisi wawancara langsung bersama anak dari almarhum Gus Maksum, yaitu Gus Bidin di lingkungan pesantren Lirboyo Kediri. Berikut pernyataan yang disampaikan langsung oleh Gus Bidin. Keterangan wafatnya almarhum Maksum Jauhari Ahad 21 Desember 2003 jam 23 lebih sedikit, belum sampai jam 24, jadi belum pergantian hari, tanggal, terus berdirinya Gasmi 11 Januari 1966. Dengan ini telah terkonfirmasi dan dibukukan resmi di dalam ADRT Gasmi bahwa Gasmi didirikan di pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur. Tepatnya pada tanggal 11 Januari tahun 1966 yang dipelopori oleh Kiai Haji Abdullah Maksum Jauhari. Beliau wafat pada hari Minggu tanggal 21 Desember tahun 2003. Menguak lebih dalam sejarah berdirinya Pencak Silat Gasmi di pesantren Lirboyo Kediri oleh Kiai Haji Abdullah Maksum Jauhari untuk mengganyang PKI. Kita awali dari sejarah Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dikutip dari laman resmi kemendikbud.go.id. Memasuki era 60-an, bangsa Indonesia mengalami transisi kepemimpinan dari era Presiden pertama I.R. Soekarno ke Presiden kedua Bapak Soeharto. Peristiwa ini sangat dikenang bangsa ini sebagai masa transisi Orde Lama ke Orde Baru. Mundur di dekade akhir 40-an. Pada masa-masa inilah terjadi rantai peristiwa genting yang menyelimuti seluruh penjuru negeri. Masih begitu melekat di lubuk hati masyarakat Indonesia atas peristiwa Madiun 1948. Di luar prediksi Partai Komunis Indonesia yang berpusat di Madiun melakukan aksi gerakan terbuka menantang pemerintah Republik Indonesia. Namun peristiwa ini berhasil digagalkan oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Seolah tak mau mengulangi kegagalan PKI di tahun 1927 silam, Partai Komunis Indonesia menjadikan kegagalan peristiwa Madiun 1948 sebagai katalisator untuk suksesi kepimpinan di tubuh PKI. Tepat pada tahun 1950, PKI berhasil berevolusi menjadi salah satu partai komunis terbesar di dunia. Sedangkan di Indonesia, Partai PKI masuk menjadi partai terbesar keempat di bawah PNI, Masyumi, dan Partai NU. Terbitnya Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 oleh Presiden Soekarno membuat kedudukan Partai Komunis Indonesia atau PKI semakin mendominasi. Dalam dekret tersebut disebutkan bahwa Indonesia
akan menjalankan politik luar negeri yang agresif dalam menentang neokolonialisme dan imperialisme, yang mana hal tersebut membuat Presiden Soekarno sangat bergantung pada jaringan internasional PKI yang sangat kuat untuk menghadapi negara-negara nekolim. Selain itu, ide Nasakom yang dicetuskan oleh Soekarno pada 1961 juga menjadi titik kekuatan baru bagi PKI di Indonesia. Namun, kejayaan PKI pada era 60-an ini menjadi titik balik awal runtuhnya dominasi Partai Komunis di Indonesia. Ditandai dengan masa kejayaan dan dominasi PKI pada era 60-an, terjadi banyak kerusuhan, intimidasi dan anarkisme yang merajalela di berbagai penjuru negeri. Puncaknya pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, terjadilah peristiwa penculikan para jenderal yang dikenang sebagai G30S. Akibat peristiwa ini, pada 5 Juli tahun 1966, apapun yang berhubungan dengan atribut PKI dilarang di Republik Indonesia. Dari rentetan peristiwa ini, apa kaitannya dengan sejarah berdirinya pencaksilat GASMI di Indonesia? GASMI atau Gerakan Aksi Silat Muslimin Indonesia didirikan oleh Kiai Haji Abdullah Maksum Jauhari, tepatnya pada tanggal 11 Januari tahun 1966 di Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Bersamaan dengan masa kejayaan PKI di Indonesia, wilayah Karesidenan Kediri tidak luput dari aksi anarkisme anggota dan simpatisan PKI di wilayah tersebut. Peristiwa demi peristiwa terjadi khususnya di lingkungan pesantren Lirboyo dan sekitarnya. Melihat hal ini membuat jiwa muda Gus Maksum yang masih di usia belasan tahun terpanggil untuk melawan gerombolan-gerombolan PKI yang semakin hari semakin semena-mena. Terlebih, maraknya aksi dari masa Ormas Lerka yang dibentuk PKI sejak 1950-an. Itu selalu mengadakan konvoi yang berujung pada tindakan anarkisme dan kerusuhan brutal kepada masyarakat dan santri-santri di lingkungan pesantren Lirboyo. Di dalam lingkungan pesantren Lirboyo, tepatnya di tanggal 11 Januari tahun 1966, Gus Maksum yang kala itu beranjak usia sekitar 22 tahun, menggerakkan beberapa santri yang memiliki besik bela diri serta memiliki visi misi yang sama, akhirnya mendirikan aliran pencaksilat GASMI atau Gerakan Aksi Silat Muslimin Indonesia. Salah satu tujuan GASMI selain belajar bela diri adalah untuk melawan masa anggota Lerka dari PKI yang telah resmi dibubarkan setengah tahun setelah GASMI didirikan. Aksi-aksi fenomenal Gus Maksum Muda dalam melawan gerombolan PKI kala itu sangat terkenal, mulai dari aksi pengeroyokan Gus Maksum, lalu aksi mengempeskan ban motor para masa PKI yang sedang konvoi di lingkungan pesantren Lirboyo, hingga melakukan pertarungan duel 1 lawan 1 dengan belasan anggota Lerka. Pencaksilat GASMI yang saat ini menjelma sebagai salah satu perguruan silat yang dinaungi oleh pagar Nusa Nahdlatul Ulama, menjelma sebagai salah satu seni bela diri yang sangat populer di Indonesia. Dengan sajian informasi sejarah yang terangkum dari sumber yang kredibel dan terpercaya, mudah-mudahan memberikan kualitas informasi yang lebih akurat untuk diwariskan ke generasi-generasi GASMI berikutnya. Subscribe for more content.